Barokna haulah, keberkahannya juga Allah akan berikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Insya Allah keluarganya diberkahi Allah, anak-anaknya diberkahi Allah, rumah tangganya diberkahi Allah, bahkan harta benda yang ada di rumahnya selama tidak ada yang haram akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat bahasa beliau nih Pak, betapa masjid rumah Allah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Tidak hanya Masjidil Haram, tidak hanya Masjidil Nabawi, tidak hanya Masjidil Aqsa, tapi semua rumah Allah, masjid yang ada di bumi ini adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik yang saya muliakan, kemudian dari Masjidil Aqsa ini Allah mi'radkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Bapak Ibu, boleh kita fikir, kita cek dalam Quran dan hadis, tidak ada satu perintah pun ketika Allah mensyariatkan satu ibadah yang dimana Rasulullah diundang, dimi'radkan oleh Allah, kecuali hanya salat ini. Dari sini dapat kita maknai Bapak Ibu, ternyata salat ini memiliki kedudukan yang paling tinggi dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bahkan ia menjadi barometer untuk diterima amal ibadah kita yang lain. Sebuah hadis yang sering kita dengar Bapak Ibu, ini kalau di musim bulan Rajab, viral ini hadis Bapak Ibu. Sangat masyhur hadis ini. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat bukan haji kita, Pak. Bukan puasa kita, bukan zakat, infak, sedekah kita, tapi as-salah. Fa in saluhat, kalau salatnya ini baik, saluha sairu amalihi, maka akan baiklah amal-amal yang lain. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, maka rusaklah amal-amal yang lain. Bapak Ibu, ada bahasa solat yang rusak. Wa in fasadat, kalau solatnya rusak. Bagaimana solat yang rusak Bapak Ibu? Zaman sekarang ini ada orang yang mengurangi jumlah solat fardu. Saya tanya adik-adik, solat itu ringan apa berat? Ringan atau berat? Pikir dulu sebelum jawab. Ringan atau berat? Tadi ringan berubah berat, Pak. Adik-adik solat kan? Ringan atau berat? Ringan, alhamdulillah. Solat yang paling sedikit jumlah rakaatnya solat apa? Subuh. Berapa rakaat? Tadi subuh solat kendaan? Kendaan. Berarti solat ringan ke barat. Masih ringan? Bapak Ibu sekalian, ada yang mencoba merubah syariat solat ini. Yang pertama, Pak, ada orang solatnya hanya satu waktu. Kesah maghrib tolen-tolen, Pak. Yang lain daan dikerjakan. Ada juga yang merusak lagi. Solat bila tikanang, Pak. Solat bila tikanang. Yuk bang, solat yuk. Aduh, belum tikanang aku. Masya Allah, Pak. Ini merusak syariat, Pak. Jadi solat itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi barometer untuk diterimanya
amal-amal kita yang lain. Maka ada orang bertanya, Pak Jari dia bilang, bagaimana hukum orang yang puasa tapi ndaan sholat? Puasa 30 hari hatam Pak, tapi sholatnya ndaan. Kalau berdasarkan hadis tadi, ada yang menyebutkan ibadah puasanya nilainya masih dipending Pak, karena sholat itu mi'raj, penghubung amal-amal yang lain untuk sampai kepada Allah. Wallahu a'lam. Maka disebutkan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Cek perhatikan Pak. Salat itu, maaf, bangunan ini, tiang ini penghubung antara lantai ke atap. Jadi as-salah imad, sebagai tiang, sebagai penghubung. Bahkan salat itu adalah tiangnya agama. Ada ilustrasi Pak. Mohon maaf Pak Haji. Ilustrasi. Kalau orang tidak berhaji, ibarat jari kelingking ini haji Pak, insya Allah agama ini masih kuat. Kalau orang tidak berpuasa, jari manis ini, agama ini masih kuat. Yang ketiga ini, orang tidak berzakat, insya Allah agama ini masih kuat. Tapi kalau orang beriman sudah tidak mau sholat, ini kalau selepas nih jatuh nih Pak, maka runtuhlah agama. Luar biasa pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Dia adalah penyangga dari agama kita, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penyangga hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adek pernah dengar kisah Nabi Daud, Adek? Adik Nabi Daud kenal? Pernah dengar nama Nabi Daud? Suah? Alhamdulillah. Jangan-jangan ya Pak Daud nang ada di Jalan Asia anu deh Pak. Dah meninggal dah. Ada kisah Bapak Ibu. Suatu hari Nabi Daud duduk-duduk di tanah. Dia melihat ada cacing yang keluar masuk tanah. Adik pernah lihat cacing dek? Di manalah cacing diam? Alhamdulillah, sekiranya di mall. Ada cacing yang keluar masuk tanah. Refleks Nabi Daud berkata, aduhai, kata Nabi Daud, kasihan kita cacing. Kerjaan kita hanya keluar masuk tanah. Tidak seperti kami manusia. Kami bisa mengerjakan apapun yang kami mau. Tidak seperti kalian, kata Nabi Daud. Biiznillah, dengan izin Allah, cacing tadi bisa bicara. Apa kata cacing? Wahai Daud, janganlah sombong. Memang fitrah kami yang diberikan oleh Allah, kami hanya mampu keluar masuk tanah. Tapi ketahuilah wahai Daud, biarpun kami ini lemah, kami hanya mampu keluar masuk tanah, tapi kami tidak pernah lupa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kebanyakan manusia yang badannya bagau-bagau. Oke, bagau Pak, basar-basar, tulangnya kuat-kuat, pandai berfikir, tapi sekedar ruku dan sujud kepada Allah, banyak manusia yang daan mampu. Kira-kira mulia ke siapa dek? Cacing ke manusia? Tuh, bayangkan Pak, bangsa manusia aja memuji cacing. Hanya sikit Pak, gara-gara apa?
Gare-gare cacing tadi taat kepada Allah, sementara manusia banyak yang tidak taat kepada Allah. Dek, pun adik-adik meninggal nanti, nak dikubur di laut atau di tanah? Ya boleh minta di laut, nak nape-ape. Minta di laut atau di tanah? Jawab nang semangat, di laut atau di tanah? Kira-kira di tanah ya ada apa? Cacing. Kalau kita hidup di dunia itu sekedar ruku dan sujud kepada Allah, kita tidak mampu. Saat nanti berpulang kepada Allah di dalam kubur kita, dengan cacing ngajak kita supan, Pak. Malu. Pun tidak percaya, silakan mati duluan, Pak. Dengan cacing saja kita kalah. Bapak Ibu sekalian, Allah syariatkan sholat pada kita untuk berzikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Supaya kalian ingat kepada aku. Karena kita disindir oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi Allah syariatkan sholat pada kita, Pak, agar kita selalu ingat dengan Allah. Maka coba Bapak Ibu, kita resapi bacaan sholat kita. Semua kalimat zikir terhimpun di dalam bacaan sholat kita. Mulai dari takbir Allahu Akbar, kemudian bertahmid Alhamdulillah, kita bertasbih Subhanallah, kita bertahlil La ilaha illallah, apalagi kita beristighfar. Bahkan dalam kita sholat ada bacaan Quran lengkap, kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau sholat ini Allah jadikan sebagai barometer untuk ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, sholat ini adalah bentuk syukur yang paling utama yang diinginkan Allah kepada kita. Adik apal enggak surah Al-Kautsar? Apal kendaan? Hafal, alhamdulillah. Semalam saya ada ceramah, Pak. Adik-adik apal ke surah Al-Kautsar ndaan. Inna a'toina apal. Inna a'toinakal kautsar fasalli li rabb inna sya. Alhamdulillah hafal betul, Pak. Ini ayat dasarnya, Pak. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah berikan nikmat yang sangat banyak kepadamu.